Halo sobat-sobat Om Mobil dimanapun kalian berada, kembali lagi di YouTube Om Mobil Channel. Kali ini Om Mobil mau review mobil sports car. Tapi kayaknya kalau sports car tuh rata-rata mungkin orang taunya Lamborghini, Ferrari, dan lain-lain. Dan mungkin udah bosen gitu ya, namanya sudah banyak sekali dikenal. Dan ini dia, kita mau review salah satu mobil sports car atau muscle car yang akhirnya datang juga di Indonesia, yang hadir lagi kembali di Indonesia, yaitu Ford Mustang 2.3 EcoBoost tahun 2025. Seperti apa spesifikasi dan keseruan kita mereview mobil ini? Saksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe terus YouTube Om Mobil Channel. Ford Mustang akhirnya masuk atau hadir kembali di Indonesia. Dan kali ini mobil ini datang dengan spesifikasi yang ini 2.3 atau yang 2300 cc turbo, dan biasanya Ford sebut kasih julukan namanya yang ini EcoBoost. Jadi itu ada dua tipe untuk Ford Mustang yang terbaru ini. Ada yang 2.3 EcoBoost dan yang terakhir ada yang 5000 cc V8. Yang kali ini kita mau review adalah yang 2.3 EcoBoost. Jadi dari segi mesin dia menggunakan 2300 cc-nya dan pastinya bertenaga turbo. Dari sisi depan, wah, kelihatan banget ya, vintage dari sesosok atau semobil ya, yaitu Ford Mustang. Dia nggak ngebuang ya. Walaupun dia nggak ada logo Fordnya, atau misalkan mau logo Mustangnya kita hilangkan, logo si kudanya ini, pasti orang tahu kalau ini adalah mobil Mustang. Ya kan, udah pasti dari sisi depannya tuh vintage-nya juga pasti terlihat. Dari lampunya dia ada 3 desain nih, semua sudah full LED. Dari bumper, dari kap mesinnya juga yang panjang loh. Ini panjang sekali loh. Dia cukup panjang, dan pastinya di bagian grill tengah ini ada logo kuda yang lagi mau lari nih. Jadi menandakan mobil ini adalah mobil Ford Mustang. Dan ini keluaran terbaru. Kita langsung ke bagian samping mobil ini. Dari sisi samping, si Mustang ini pakai sepatu kudanya berukuran 255/40 R19. Jadi emang dari peleknya juga cukup besar, menggunakan ring 19, dan kalian bisa lihat tuh kaliper bagian dalamnya tuh atau piringan cakramnya. Dia besar sekali, ukurannya hampir 15 cm, ini 15 cm. Jadi ibarat kata tuh ada pelek di dalam pelek ya. Jadi emang dia diameternya cukup besar dan dipegang oleh kaliper Brembo, dan dia di dalam Brembo ini ada logo Mustangnya. Jadi emang pengeremannya tuh udah cukup pakem, udah pasti safety buat kalian kalau misalkan mau kenceng-kencengan pakai mobil ini. Dari sisi pelek belakangnya pun dia juga menggunakan ukuran ban yang sama 255/40 R19, tapi kalau untuk piringannya atau untuk cakramnya kayaknya sedikit lebih kecil ya ukurannya dibandingkan yang bagian depan. Karena dia penggerak belakang, dia juga menggunakan ban tipe Pirelli yang tipe P0. Jadi bannya juga pakai ban yang bagus, bukan pakai ban yang sembarangan atau ban yang kurang standarnya dia. Kita langsung ke bagian belakang. Wow, emang terlihat keren sekali. Ada 3 buah lampu bagian sebelah kiri, dan sebelah kanannya ada 3 buah lampu. Kalau yang malam itu menyala sangat luar biasa. Dan emang julukan Mustang tuh biasanya emang dari dulu terkenal yang bagian belakangnya agak lebih kecil, dan di bagian depannya tuh emang yang begitu panjang. Kemudian menariknya nih, yang menarik mata saya nih adalah di bagian kaca ini nih. Dia ada siluet tipe Mustang dari tahun ke tahun nih, generasi dari tahun ke tahun. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi menandakan mobil ini adalah generasi ke-7 yang Mustang keluarkan. Jadi emang bagus banget. Kita cek bagasinya. Untuk membuka bagasi dia ada tombol sebelah sini, tapi dia belum power back door. Jadi masih manual. Kalau untuk dari segi bagasi cukup besar, tapi bukan paling besar di kelasnya. Kalau untuk masukin barang-barang panjang kayak stick golf ini masih masuk. Di bagian dalam ada subwoofernya. Kemudian di siluet lampu sebelah kanan ada menandakan siluet mobil Mustangnya nih, bagian sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri nggak ada. Jadi lampu sebelah kanan ada logo siluet Mustangnya. Jadi secara bagasinya pun cukup untuk kalian misalkan mau ketemu teman, ketemu relasi, main golf, ini bisa masukin ke bagasi golfnya. Di bagian sebelah
Sini ada tangki bahan bakar yang kalian buka dengan satu sentuhan, tes. Dan kalian bisa lihat, dia tidak ada putar-putar untuk penutup nozzle bensin ini ya. Karena dia cukup ditekan aja pressure, nah dia akan terbuka gitu ya. Jadi nozzle yang masuk sini dia akan otomatis terbuka, dia punya penutupnya. Jadi modelnya emang model sport. Dari sisi sebelah kiri juga mobilnya sangat-sangat keren banget. Kita langsung cek ke kabin mobil ini. Sekarang kita sudah di dalam kabin mobil Ford Mustang EcoBoost 2.3. Remote-nya seperti ini nih guys. Wah tuh, bisa kalian lihat ya. Bagian depannya juga ada unlock, kemudian ada lock, kemudian ini untuk membuka bagasi ya. Kita starter dulu. Ini bagian start stop engine ya. Sempurna. Wow. Kalian bisa lihat ya, layar multimedianya yang begitu besar. Dan modelnya tuh kayak kilat ya, kayak oval gitu ya. Modelnya begitu ya. Jadi kayaknya kesannya tuh mewah dan besar banget. Dan di bagian baris sebelah sini nih, di dekat passenger, ini ada tulisan logo Mustang yang dilapisi oleh black piano nih, bagian sebelah sini bagus banget. Untuk laci udah pasti soft opening. Untuk multimedia sudah semua udah tipe yang paling tertinggi di kelasnya. Dan ini hand rem atau handbrake ini tuh bukannya manual. Modelnya model manual tapi sistemnya adalah secara elektrik. Jadi kalau misalkan kalian mau rilis handbrake-nya, dia cukup tekan ke bawah begini. Pedal remnya kita kita injak kemudian kita turunin ke bawah. Dia akan rilis. Kalau misalkan kita mau tarik, nah dia akan secara otomatis tuh. Tapi dia akan balik lagi tuh. Lucu ya, biasa kan kalau manual dia akan nyangkut gitu ya. Ini enggak. Tapi kalau mau rilis kita harus turun ke bawah. Gitu ya, bunyi tuh, cit gitu ya. Kemudian di bagian setirnya juga sudah muscle car banget ya. Ini ada 2 buah cup holder. Kemudian di sini ada laci penyimpanan. Kemudian model personalingnya model tarik begini. Kemudian ada pedal shift. Pengaturan bangku masih ada semi elektrik dan ada semi manualnya ya. Untuk recliningnya dia manual, untuk maju mundurnya dia elektrik, diatur secara elektrik. Tidak ada memory seat. Kemudian ada lumbar supportnya di bagian sebelah kanan sini. Untuk unlock pintu, unlock di sebelah sini, dan lock dan unlock. Kemudian pengaturan lampu sudah auto lamp, dan pastinya power window-nya juga dibuka secara auto up and down-nya. Dan mobil ini emang sangat-sangat enak banget. Kita tes ya, coba ya kita tes suaranya ya. Ini ya, dia ada beberapa mode berkendaraan, ada normal, ada custom, ada slippery route, ada drag trip. Tuh kita tes suaranya. Drag trip. Tapi suaranya belum segarak yang mode paling tingginya itu adalah mode tracks. Tapi emang suara dengungan knalpotnya tidak sebesar yang 5000 cc atau yang V8 karena mesinnya juga nih cukup kecil ya, cuma 4 silinder ya. Kita tes. Lumayan ya guys, cukup berwibawa, cukup ada suaranya, tapi emang belum galak seperti yang V8. Dan bagian atasnya juga sudah ada lampu di bagian sebelah sini. Kemudian sini juga sudah ada lampu, sudah pastinya ya. Lampu di atas ini tempat penyimpanan kacamata. Dan ini dia bagian interior yang sangat bagus banget, sangat mewah. Model bangkunya juga semi bucket seat, udah dilapisi kulit juga. Dan pastinya saya udah gak sabar nih untuk mencoba berkendara menggunakan Ford Mustang ini. Kita langsung coba aja guys. Oke sobat otomobil, sekarang otomobil sudah di dalam mobil Ford Mustang 2.3 EcoBoost tahun 2025. Ini mobilnya emang masih baru, masih belum ada namanya. Jadi sobat-sobat otomobil yang lagi nyari mobil ini bisa langsung nanti first hand, langsung namanya sobat otomobil. Juga kilometernya juga masih sangat kecil karena emang mobil baru ya. Ini mungkin baru buat manasin aja, buat beli bensin gitu ya, muter-muter beli bensin dan buat di-review juga sedikit. Dan dari sisi pengendaraan atau driving position ini sangat nyaman. Sebenarnya nyaman dalam kategori ini mobil untuk muscle car atau sports car. Tapi untuk pengaturan setir, teleskopiknya masih diatur secara manual ya. Jadi bisa tilt dan teleskopik tapi secara manual. Kemudian dari pengaturan seatnya dia maju mundurnya secara elektrik, naik turunnya juga secara elektrik. Tapi untuk recliningnya dia masih manual.
Jadi emang menandakan mobil ini tuh nggak semuanya modern, tapi masih ada unsur sportsnya, masih ada unsur apa ya namanya, masakalnya ya. Jadi bener-bener enak. Bagian tengah ini ada logo Mustang ya, di bagian klakson. Setirnya juga pastinya sudah lengkap. Ada cruise control di bagian sebelah kiri. Kemudian untuk pengaturan audio, untuk up and down volume, penggantian mode audio sebelah kanan. Kalau ini untuk pengaturan MID dan lain sebagainya. Persneling gigi di sebelah sini. Untuk dari P kita harus tarik. Ini ada tawas pencetannya. Kita tarik ke sini dari N. Kemudian bisa ke D. Dan dia ada manual, udah pastinya kalau udah manual kita main sampai triptoik. Kalau nggak salah ini yang kalau otomatiknya dia sampai 10 percepatan gitu guys. Yuk kita mau tes aja langsung berkendara pakai mobil ini. Dan speakernya pun, wah ini udah pasti nggak usah diragukan nih guys. Speakernya juga udah pasti enak banget. Kita lagi cari mode berkendaranya di bagian sebelah mana ya. Oke, sambil berjalan aja ini kita lihat, oh ada mode nih. Oke, ini ada normal, ada sport, ini mode, ada custom, ada slipper road, ada drag strip, ada tracks. Nah ini tracks nih, paling tinggi adalah tipe yang tracks. Tuh suaranya, tapi emang nggak segalak yang V8 ya, atau yang 5000 cc ya, suara knalpotnya. Ini lebih cenderung, lebih soft, kalem gitu ya, karena ini yang 2300. Ini tipe sportnya. Oke. Ini normal. Oke. Ini custom. Custom ya bisa di set ya dari komposisi mesin dan kaki-kakinya dan lain sebagainya. Kemudian slipper road. Ini buat harian. Ini buat santai tuh. Ini ya. Kemudian yang ini tracks. Kita langsung coba yang track. Drag strip. Ini buat mode kendaraan nih, karena dia penggerak belakang ya, dia bisa mungkin buat ngeburn ya, bikin spin ya. Dan ini yang tracks, kayaknya paling tinggi yang tracks. Kita coba aja langsung ya, kita tes gimana rasanya pakai si tracks ini. Tarikannya sempurna, emang mobilnya nggak salah guys. Dan dia kalau sen, walaupun dia dari Amerika ya, biasanya kan sen sebelah kiri ya, ini di sennya sebelah kanan, sama kayak mobil-mobil Jepang pada umumnya, mobil-mobil Asia ya. Wow, ini enak sekali loh guys. Dan emang bandingannya cukup untuk kategori muscle car atau sport car ini lebih enak ya, maksudnya lebih nyaman, nggak terlalu keras bandingannya. Atau ini juga suspensinya bisa diatur kali ya, comfortnya gitu ya, atau sportnya gitu ya. Wah ini kita tes lagi, kita coba tarik nih. Baru kita udah gitu ya, kita tes. Mantap sekali guys. Jadi bener-bener tarikannya sempurna. Wah ini kita baru tes sedikit aja nih, udah luar biasa nyaman banget. Bukan nyaman nih, udah luar biasa kencang banget ya. Sampai tadi dia punya seat beltnya tuh langsung keras gitu ya. Jadi kayak mengencang untuk mengantisipasi kalau misalkan ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Oke. Jadi secara overall mengendari mobil ini adalah enak sekali. Buat saya merasa mobil ini daily use juga, bisa dipakai harian juga kalau misalkan kalian mau. Tapi ya sayang juga ya, karena mobilnya lebih cocok kalau misalkan emang buat dipakai hobi atau dipakai di momen-momen tertentu aja. Demikian keseruan kita mereview mobil Ford Mustang 2.3 atau 2.3 EcoBoost tahun 2025. Buat teman-teman yang lagi cari Ford Mustang dan kebetulan mobil ada stoknya nih. Dan ini brand new ya. Jadi ini bukan mobil secondary, tapi ini mobil brand new. Jadi buat sobat-sobat mobil yang mau mobil ini, kalian bisa hubungi di bawah ini. Jadi ini mobil langsung kalau misalkan kalian beli langsung tangan pertama dari baru. Jadi kalian
pas beli fakturnya langsung nama kalian gitu ya. Dan kita bandrol harga murah banget. Kita buka harga cash ya. Kita buka harga cash di 1,675 miliar rupiah dan masih boleh nego. Kalian segera hubungi kami. Kalian kalau mau test drive, mau apapun kalian bisa kontak kami di bawah ini. Oke guys, demikian review kita pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe terus YouTube Om Mobil Channel. Dan follow semua media sosial kami, Instagram, TikTok di Om Mobil Channel. Sampai ketemu lagi di review-review berikutnya. See you, bye-bye.